Show Jakarta. Oke. Nah, kali ini saya nggak sendiri, saya Ratih bersama dengan Mas Buah. Silakan perkenalkan diri. Dari ini dulu nih. Oh, dari saya Muhammad Idris bisa dipanggil. Ini Opa dari Korea, yang ini Abang. Perkenalkan, saya Arman Afrizal. Saya dari divisi logistik. Terima kasih. Oke, ini. Halo, saya Surya dari divisi logistik. Oke, nah kali ini kita masih membahas buku Sistem Enterprise bersama teman-teman logistik tentunya. Nah, kita udah sampai pada Bab 16. 11 poin. bahas apa tuh? Oh, bahas Bahas tentang enterprise application. integration, EAI. EAI, nah jadi Enterprise Application Integration. Jadi maksudnya gimana sih? Jadi EAI itu adalah proses menghubungkan aplikasi bisnis, layanan, database, dan sistem lain suatu organisasi ke dalam kerangka integrasi yang memfasilitasi komunikasi dan interoperabilitasi. Gitu ya, oke. Maksudnya gimana tuh? Boleh nggak di-share ke teman-teman semua? Maksudnya gimana sih? Oke, jadi maksudnya tuh gini, kalau misalkan ini kan enterprise application integrasi, jadi kan penghubung di sebuah aplikasi perusahaan, di mana pasti sebuah perusahaan memiliki sebuah aplikasi, ya, di mana di dalam aplikasi itu memiliki beberapa menu ataupun fungsi di dalamnya. Kayak bentuk penggajian, daftar karyawan, daftar absensi, terus juga ada bahan baku perusahaan. Enterprise integrasi itu mencakup itu semuanya. Jadi semuanya itu saling berkesinambungan, saling berintegrasi gitu. Jadi kita tuh ngebahas tentang sistem yang ada di aplikasi perusahaan. Oke, jadi bukan aplikasinya ya, tapi bagaimana sistem itu bisa berintegrasi, menyatukan semua yang dibutuhkan tadi, entah apa planning produk ya biasanya, terus mungkin customer relationship-nya gimana, itu bisa diatur, terus finansialnya gimana dalam satu perusahaan. Kemudian apalagi nih, kalau dari warehouse juga bisa kan, itu sama-sama berkesinambungan. Pokoknya dalam satu aplikasi itu ada sistem yang namanya EAI. Nah, itu sangat membantu untuk kita berintegrasi antara satu divisi maupun divisi lainnya gitu. Nah, kalau dari Kakak Idris ada pandangan lain nggak sih dari EAI? Kalau untuk awal mungkin kita sepakat kita kan ngebahas soal EAI atau Enterprise Application Integration, yang dimana kalau kita artikan itu kan integrasi aplikasi perusahaan. Sudah jelas sudah ada bahasa integrasi aplikasi, berarti kan ini sifatnya menggabungkan atau menghubungkan aplikasi di perusahaan. Nah, kita juga mungkin sepakat karena kita landasannya kan buku yang sama-sama kita baca. Kalau di sini kan apa maksud dari apa itu EAI? Itu kan bisa dibilang di sini saya catat itu sebuah sistem yang memfasilitasi. Kita sepakat ini sistem yang memfasilitasi pertukaran informasi otomatis antara aplikasi perusahaan. Dan di sini juga saya catat EAI itu juga menjadi kerangka kerja integrasi yang terdiri dari kumpulan teknologi yang membentuk middleware untuk memungkinkan integrasi sistem dan aplikasi perusahaan menjadi jembatan antara elemen-elemen yang berada dalam suatu aplikasi dan sistem operating. Oke, jadi seperti itu. Dan di sini saya catat juga EAI. Tujuannya yang pertama ada tiga, di sini ada 3 poin yang saya catat. Yang pertama itu tujuan utamanya dari Enterprise Application Integration adalah untuk memungkinkan sistem yang berbeda untuk bekerja sama secara baik, berbagi informasi dan fungsionalitas untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional secara keseluruhan. Itu yang pertama. Yang kedua,
mengintegrasikan aplikasi, organisasi, dan menghilangkan silo data tadi yang disinggung sama Mas Asep, yang mengurangi entry data, manual, dan duplikasi. Yang ketiga, selain itu mencapai insight atau pandangan terpadu atas operasi mereka, merampingkan proses bisnis dan meningkatkan kemampuan pengambilan keputusan dari perusahaan. Nah, juga ada beberapa lagi, ada pola EI. Itu juga saya catat ada 2 pola, yaitu punya 2 pola. Yang pertama ada mediasi dan yang kedua ada federasi. Nah, di sini yang dimaksud mediasi itu komunikasi interrupt. Ya kan? Pada pola ini sistem EI bertindak sebagai penghubung antara perantara, jadi perantara antara beberapa aplikasi. Setiap kali ada situasi yang terjadi di sebuah aplikasi, misal di sini informasi baru dibuat atau transaksi baru yang diselesaikan. Nah, modul integrasi dalam sistem AI adalah memberikan notifikasi atau pemberitahuan. Modul ini kemudian menyebarkan perusahaan tersebut ke aplikasi lain yang relevan. Itu yang poin pertama. Poin yang kedua ada federasi. Federasi itu komunikasi antar aplikasi. Pada pola ini, sistem AI diwujudkan untuk mengekspos informasi yang relevan dan antarmuka dari aplikasi yang mendasari ke dunia luar. Jadi kedua pola ini sering digunakan secara bersamaan. Pola AI secara bersamaan dapat menjaga beberapa aplikasi tetap sinkron, itu yaitu mediasi, sambil melayani permintaan dari pengguna eksternal terhadap aplikasi-aplikasi yang disebut federasi. Seperti itu. Oke, berarti kompleks banget ya dari IAI ini, memang sangat kompleks. Oke, jadi IAI ini memang kalau digambarkan oleh Kakak Idris tadi dan Kak Arman dan Kak Asep ini sangat-sangat kompleks. Kemudian ada nggak sih kekurangan dari IAI? Tentu ada. Kekurangannya apa, keunggulannya apa? Boleh nanti sharing Kakak? Kalau misalkan dari kelebihannya, di sini karena dia tuh kan saling terintegrasi, jadi dia tuh menyediakan akses data waktu secara real time. Jadi apa tuh? Kalau misalkan secara contoh kasus seperti restoran, ya. Restoran bisa dibilang restoran ini yang bisa dibilang cukup besar ya, yang dimana ada kasir sama bagian cooking, yang dimana ketika kasir menginputkan sebuah pesanan dan ketika orderan itu udah misalkan dibayar dan otomatis masuk ke bagian masak, dan itu bisa dibilang terintegrasi secara real time. Jadi otomatis ketika si kasir menginputkan datanya langsung masuk ke bagian orderan pemrosesan yang ada di bagian dapur gitu. Dan di sini juga dia mengurangi pengeluaran TI. Ya, jadi kalau misalkan kalau bagian manajemen dari sebuah aplikasinya tidak terlalu paham tentang sebuah aplikasi, terkadang dia itu bisa membuat hampir 2 aplikasi. Nah, tapi kalau misalkan dari segi, kalau misalkan dia paham tentang aplikasi, dia bisa membuat satu aplikasi itu dua sistem di dalam satu aplikasi. Jadi 2 itu bisa dihubungkan secara integritas gitu. Jadi tidak mengurangi biaya lagi untuk membuat aplikasi kedua gitu. Karena di dalam satu aplikasi aja tuh udah cukup banyak sistem yang tersedia gitu. Terus juga ada kelebihan menciptakan efisiensi proses. Jadi dia kan karena semuanya sudah ada, jadi semua pekerjaan bisa berjalan secara cepat, efisien gitu, tanpa membuang waktu untuk pemrosesan yang lain, karena semuanya secara real time gitu sih. Oke, mungkin ada yang lain, Kak Arman? Saya juga mau, tadi sudah dijelaskan tentang kelebihan AI. Saya mau menjelaskan tentang salah satu kekurangannya yang menurut saya emang benar juga kekurangannya, yaitu adalah tingginya biaya pengembangan di awal, terutama usaha kelas menengah ke bawah. Jadi sudah dijelaskan tadi emang terlalu banyak sistem-sistem yang mencakup. Memang dia nilai plusnya adalah menjadi cepat, efisiensi waktu. Tapi untuk kelas-kelas menengah ke bawah sepertinya rada sulit untuk menerapkan ini, karena emang
biayanya itu tinggi sekali. Itu salah satu kekurangan yang saya catat sih. Oke, berarti tadi kelebihan dan kekurangan sudah disebutkan ya masing-masing. Kalau dari Kakak Idris dulu nih. Sebenarnya hampir semua udah disebutin sih. Ada. Kalau main sama Oke, nah tadi sudah disebutin bahwa selain memang efisien, tapi ternyata untuk membangun sebuah sistem tersebut kita harus mengeluarkan biaya yang banyak. Terus kemudian juga pasti perlu waktu yang banyak dan mungkin akan sedikit repot di awal karena harus memindahkan data-data kita, database kita pasti akan berubah semua tuh, jadi totally berubah. Maka kita pasti akan sedikit repot di awal gitu. Jadi untuk perusahaan-perusahaan yang mungkin masih menengah ke bawah itu akan sulit dan mungkin ya si ahli juga menyarankan untuk tidak memakai itu. Berarti biasanya sistem EAI ini berarti dipergunakan di perusahaan-perusahaan yang memang sudah maju ya biasanya jadi gitu biasanya. Nah, oke, terima kasih teman-teman semua, nice banget nih. Oke, sobat-sobat University, nah kita udah di penghujung sesi bedah buku kali ini. Terima kasih Kak Asep, Kak Arman, dan Kak Idris atas ilmunya dan semoga teman-teman Semanggi bisa menerapkannya di kehidupan sehari-hari. Atau mungkin teman-teman Semanggi ada yang mau bangun perusahaan dan langsung pakai sistem EAI ini. Langsung banget dulu. Jadi satu Baru udah jelas. Oke, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya ya. Terima kasih.